pagi Daniel. Oh, Daniel belum join audio. Apa gimana? Apa nggak dengar? Oh, udah. Selamat pagi Stefan. Selamat pagi Jeremy. Masih sibuk kah? Selamat pagi 3C. Christian, Kenan. Oke, Kenan, good. Kalista. Selamat pagi Davina Kenzo. Masih atur background sampai Kenzo-nya blur. Oke, selamat pagi Keiko. Selamat pagi Darren. Selamat pagi Wawa. Selamat pagi Shannon. Selamat pagi Nisi. Yuk yang udah buka videonya. Yang udah siap yuk buka videonya. Belum siap ta? Shannon, Darren sudah siap? Nah, sudah siap. Sudah siap, kasih jempol gitu. Oke, yang buka video pasti sudah siap. Tapi yang belum buka video, belum tahu sudah siap belum. Shannon sudah siap? Keiko udah siap, oke. Oh, belum siap. Main game sebelum mulai, tapi gamesnya harus buka video semua. Soalnya Kak Isi mau lihat. Boleh buka videonya? Oke. Keiko boleh buka videonya, Shannon? Oke, Darren? Wawa? Nah, dah buka video ya. Yang buka video Kak Esi anggap sudah siap main games. Oke. Semua sudah mandi? Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Henok tadi sikat gigi? Sikat gigi dah? Atau lupa belum sikat gigi? Cici sudah sikat gigi? Belum C. Keiko sudah, oke. Sudah siap ya? Kak Esi mau tes konsentrasi. Dalam hitungan ketiga, semua lambaikan tangan gitu ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lambaikan tangan. Oke, good. Dalam hitungan ketiga semua tepuk tangan yang kenceng. Sampai mamanya denger. Oke, good. Dalam hitungan ketiga berdiri. Abang Henok berdiri. Oke. Mana dia belum berdiri loh. Tes. Oke. Dalam hitungan ketiga, ambilkan benda berwarna hitam. Kasih tunjuk Kak Yesi benda berwarna hitam. Alkitab. Ayo, di rumah semua kan? Ayo, tunjukin Kak Yesi benda berwarna hitam. Alkitab. Sini Henok. Mana? Oke, Jeremy udah dapat tas. Ya, good, berwarna hitam. Daniel, Alkitab berwarna hitam. Kenzo sama Davina, remote dan mouse. Oke, good. 3C, perwakilan Canon dapat handphone warna hitam. Shannon? Pena. Oke, Darren mana? Warna hitam. Warna hitam mana? Oh, sisir. Oke, good. Wawa mana warna hitam Wawa? Wawa masih cari. Oke, Daniel sudah dapat. Itu apa ya? Pokoknya kain lah ya warna hitam. Stefan? Alas mau. Oh iya, alat Ini aku udah tunjukin tadi Alkitab. Oke, sekarang hitungan ketiga, tunjukin Kak Yesi benda berwarna hijau. Ayo, ada nggak di sekitar situ warna hijau? Tapi kalau harus naik kursi nggak usah ya. Oke, Davina udah dapet. Apa itu berwarna hijau? Apa itu, Dek? Oh, isolasi. Oh ya, Kenzo botol minum, good. Oh, Jeremy juga botol minum. Shannon kertas apa itu ya?
Oh, Daniel kursinya warna hijau. Coba geserin, lihat kursi Daniel warna hijau. Canon, apa itu tempat pensil warna hijau. Oke. Mana lagi mau tunjukin? Stefan masih nyari, Stefan masih cari. Di rumahnya kayaknya susah warna hijau. Oh bajunya, oh apa itu Stefan? Kotak warna hijau, nanti kembaliin ke tempatnya ya. Muka. Apa? Ya apa itu? Apa itu? Kotak sepatu. Kotak sepatu, nanti kembaliin ke tempatnya ya. Oke, ada lagi mau kasih tunjuk? Oke, Keiko katanya pintunya warna hijau. Pintu rumah Keiko warna hijau. Oke, sudah konsentrasi semua? Sudah bisa membedakan warna-warna di sekelilingnya? Berarti sudah bangun gak ngantuk ya? Oke, good. Siapa yang hari ini bersemangat mau beribadah? Atau karena disuruh mama papa? Atau karena nanti takut ditanya sama guru sekolah minggu? Oh, Davina Kenzo semangat. Shannon semangat. Mana lagi? 3C semangat. Good. Mana lagi? Oh, Jeremy, Stefan. Mana tangannya Kak Isi mau lihat yang semangat mau ibadah? Oke, Sherry Lowi juga semangat. Wawa angkat tangannya akhirnya semangat. Oke, kita mau mulai ibadah kita ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Kakak Vero akan berdoa untuk membuka kita ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di sini lewat Zoom dan rumah Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah Tuhan, Kau berkati kami agar kami dapat memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih, sekarang kami mau memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Mari kita memuji Tuhan semuanya dalam hitungan ketiga. Kak Isi minta untuk bangkit berdiri. Hitungan ketiga ya. 1, 2. Oh, Davina Kenzo udah berdiri. Yang lain mana-mana? 3C udah berdiri, Stefan berdiri, Hilman berdiri, good. Cio berdiri, Darren oke, Daniel oke, semuanya udah berdiri. Di sini ada Henok juga berdiri. Henok mau berdiri sini? Samping Kak Yesi sini? Sebelah sini? Ayo. Henoknya malu. Oke, nggak apa-apa ya. Tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kami bawa pujian ke rumah Tuhan. Semua boleh tepuk tangannya. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Tepuk dari bawah. Kami bawa pujian kemana? Ayo persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Ya tepuk dari bawah. Kami bawa pujian kemana? Haleluya, kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua lompat, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya menari, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka. Sekali lagi kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur.
Semua tangan di pinggang, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Loncat, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari, menari lompatlah, menari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Menari lompatlah, menari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Siapa yang selama di rumah aja rajin olahraga? Siapa yang rajin olahraga selama di rumah aja? Kemarin main basket sama Wawa. Oh, kemarin main basket. Nah, siapa yang tadi pagi udah olahraga? Ada? Belum kan? Nah, yuk kita bangkit berdiri. Waktu Kak Esi bilang lompat, semuanya lompat yang tinggi. Coba Kak Esi lompat sama Kak Yud. Semana tingginya ya? Coba tes Kak. 1, 2, 3. Siapa yang bisa lebih tinggi dari kami? Di sini ada Henok. Ayo Henok, mau tunjukin tingginya sama temennya. Ayo Bang. Oke, coba kita lihat Henok tingginya semana lompatnya ya. Ayo Henok. 1. Situ. Oke, 1, 2, 3. Wow, tinggi kami yang di gereja. Coba yang di rumah. Yang di rumah Kak, mau lihat yang di rumah? Oke, dalam hitungan ketiga semua lompat ya. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Loncat. Wah, Wawa belum loncat. Wawa baru pipinya aja yang goyang. Wawa ketahuan dari sini cuman pipinya aja yang goyang. Ayo berdiri. Ayo berdiri sekali lagi ya. 1, 2, 3, loncat. Menari lompatlah, menari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Menari lompatlah, menari lompat, bersuka dalam Tuhan. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Apalagi seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Semua loncat lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Siapa? Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir saat apa? Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay, terima kasih adik-adik yang semangat. Oke,
Siapa yang merasakan kasih Allah yang besar? Apa tadi kata pujian kita? Lebih tinggi dari apa, Henok? Lebih tinggi dari Langit. oh, lebih tinggi dari langit. Lebih dalam dari apa, Wawa? Kepanasan. Hah? Lebih dalam dari Wawa? Siapa yang Dari laut. Oh, dari laut. Lebih indah dari Langit. dari pelangi. Kasih Allah terhadap hidup kita. Sampai hari ini kita sehat, kita kuat semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Ayo adik-adik siapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau angkat pujian, terima kasih Tuhan. Kita juga mau menaikkan syukur kita atas tiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pagi ini walaupun adik-adik ada di rumah, walaupun ada suara mamanya lagi masak seng-seng, ada suara yang lain, tapi hari ini, pagi ini, saat ini khususnya, Kak Esi mau ajak adik-adik sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, di luar sana banyak yang orang sedang kesakitan, banyak orang sedang sedih karena ditinggal keluarganya. Tapi hari ini, pagi ini coba adik-adik, mari kita syukuri untuk setiap kebaikan Tuhan. Hari ini adik-adik sehat, semua sehat? Sehat? Semua bisa bernafas dengan lega pakai hidung, bisa? Bisa. Bisa, tapi di luar sana harus ada bantu alat oksigen untuk bernafas. Mari pagi ini, Kak Esi ajak adik-adik semua, ajak Henok, ajak Stefan, ajak semuanya untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan memelihara kita. Mari semuanya tutup matanya. Tutup matanya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tutup matanya semua sungguh-sungguh. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih
Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang buka mulutnya, nyanyi dan katakan terima kasih kepada Tuhan. Buka mulutnya. Terima kasih Yesusku. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semua tutup matanya. Semua katakan terima kasih Tuhan. Semua buka mulutnya dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Tuhan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk mama papa yang tetap sehat. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh sehat dan beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami, anak-anak sekolah minggu, supaya mau mendengar dengan baik. Tuhan juga menolong Kak Nora yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara lewat Kak Nora, dan kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo semua, apa kabar? Coba semua bilang di rumahnya masing-masing, bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Coba sampai kedengeran cecenya, kokonya, adiknya yang ada di samping kiri atau opungnya yang di belakang sampai kedengeran. Kuat-kuat ngomongnya bilang, apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Tadi Kak Yesi ajak kita mengucapkan apa sama Tuhan? Mengucapkan apa tadi, J? Sama-sama bilang apa sama Tuhan? Bilang terima kasih, bilang ucapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang punya makanan kesukaan? Coba diingat-ingat, apa ya kesukaan makananku? Coba ditanya dulu. Dari Daniel, apa makanan Daniel, kesukaan Daniel? Rendang. Wis, mantap. Rendang. Ya, rendang. Cio, apa makanan kesukaan Cio? Aku Indomie, Kak. Siapa yang jawab Indomie itu? Stefan, Cio apa Cio? Ayo jawab Cio, nyalain dulu speakernya. Wortel. Wortel, oi kayak marmut ya. Pintar, biar matanya sehat. Sekarang kalau Devina sama Kenzo, apa makanan kesukaannya? Nyalain dulu speakernya. Kepiting dan daging.
Wih, kepiting dan daging. Kalau Iren? Iren makanan kesukaannya apa, Ren? Kepiting dan pindang. Wah, kepiting dan pindang. Kalau 3C, 3C. Makanan kesukaannya apa? Nyalain, ya, nyalain speakernya. Apa tuh? Ayam goreng. Ayam goreng. Sama ya semua, ayam goreng sama Cece. Ya, kalau Hilman. Apa Hilman makanan kesukaan Hilman? Hilman. Yo. Nyalain speakernya. Ini Kak. Mie. Kalau siapa? Iya, kalau Senen. Apa Senen? Makanan kesukaan Senen. Nasi goreng. Apa tuh? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh iya, kalau makanan kesukaan Lowi, ayo kita dengar dulu sama Cheryl. Kesukaanku tempe ayam goreng. Wis mantap. Kalau Cheryl sama. Buah-buahan aja. Apa tuh? Buah-buahan. Gak kedengeran. Oh buah-buahan, iya. Coba kalau Kevin sama Darren nih, biar nyala videonya. Darren dulu, Darren. Apa makanan kesukaan Darren? Sudah itu nanti Kesia. Sudah itu Kevin. Darrennya kemana ya? Kesia apa makanan kesukaan Kesia? Keiko makan tempe sama ikan. Wih, pinter. Kesia apa Kesia? Signal ya kali ya. Wawa? Yo, yang belum nyala Darren, Kevin, nyalain videonya. Shannon, Wawa, nyalain videonya. Semua kalau dikasih makanannya. Tadi ada yang bilang, Stefan, Indonesia banget itu, makan Indomie, seleraku katanya. Nah, coba kalau semua ada kesukaannya, bilangnya apa cepat-cepat sama Tuhan kalau sudah ada di depan matanya? Bilang apa kalau mau makan? Bilang terima kasih. Terima kasih. Senang ya kalau apa yang menjadi kesukaan kita, semua yang cocok dengan kita. Kita bilang terima kasih Tuhan. Gampang tidak? Gampang tidak? Ayo, gampang tidak? Davina, gampang tidak? Gampang kan? Kalau semua yang kita sukai, rasanya semua pas untuk kita. Kalau kita bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesukaanku yang Tuhan berikan, terima kasih buat makanan yang enak ini. Semua gampang kan? Coba nih kalau sebaliknya, tadi ada yang suka rendang, tapi nggak suka makan ikan. Dikasih ikan. Gimana jawabnya? Tetap bersuka cita? Tetap bersyukur? Bersyukurnya mungkin volumenya sedikit. Tadi kalau bilang kesukaannya siapa tadi yang rendang tadi? Kenzo ya? Daniel tadi kesukaannya rendang. Wah Tuhan terima kasih buat berkat Tuhan. Yang Tuhan berikan buat hari ini. Karena cocok. Tapi kalau makanan gak kesukaannya. Misalnya dikasih ikan emas lagi banyak durinya. Dia bilang ya, terima kasih Tuhan buat makanan ini. Volumenya jadi, ucap syukurnya jadi asal-asalan. Enggak mengucap syukur dengan semua yang enak yang sudah kita terima. Yang pas dengan kita. Nah adik-adik, kalau kita mengucap syukur dengan semua yang pas dengan kesukaan kita. Kalau dikasih mama baju, dikasih sepatu, dikasih mainan.
pas dengan keinginan kita, pasti rasanya bilang terima kasihnya, wah terima kasih mama, terima kasih Tuhan. Tapi kalau nggak cocok, makasih. Nah, alasan kita mengucap syukur pagi hari ini kepada Tuhan, karena apa? Karena Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Dia mengasihi kita, nggak membeda-bedakan kita. Apapun jenis kulit kita, entah putih, entah hitam, entah kita orang miskin, entah kita orang kaya, kasih Tuhan itu sama tercurah buat kita semua. Ya, bahkan Tuhan Yesus sudah rela mati buat kehidupan kita, menebus dosa-dosa kita. Jadi alasan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena semua yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Juga kita mau mengucap syukur buat hal-hal yang kita terima di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena semua itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita lewat papa mama, lewat keluarga kita. Jadi alasan kita untuk mengucap syukur harus karena Tuhan. Ya, bilang, Tuhan Yesus terima kasih, walaupun makanan ini enggak enak nih, mamaku sudah capek masaknya karena dia mengasihiku. Jadi kita harus tetap mengucap syukur, ya. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Harus tetap bilang terima kasih sama papa mama. Harus tetap bilang terima kasih mbak-mbak yang di rumah yang sudah masakin buat kita, yang sudah merawat kita. Ya harus berani bilang terima kasih. Jangan kalau pas enaknya aja bilang terima kasih, yang enggak enak juga harus bilang terima kasih. Memang sulit, tapi itu yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kita harus belajar mengucap syukur. Terus alasan lain apa lagi? Kata Kak Yesi tadi, kalau kita bisa bernapas dengan bebas. Kita bisa bernapas dengan bebas. Enak sekali terhirup oksigen ya. Enggak bayar. Tapi sekarang lihat di TV-TV. Lihat tuh banyak orang rebutan cari oksigen. Supaya dia bisa bernapas dengan bebas. Supaya dengan leluasa. Enggak sesak-sesak napas karena penyakitnya. Nah, Tuhan kasih kita kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk bisa bernapas dengan kesukaan. Apa tuh? Ngomong apa tuh? Aku sebenarnya makanan yang aku sukain. Siapa tuh yang bilang kayak gitu? Daniel. Ya banyak kesukaan kita. Apapun kesukaan kita yang gak kita sukain juga kita harus mengucap syukur ya. Itu alasannya karena apa? Karena semua itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, alasan kita untuk mengucap syukur apa? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memelihara kita, karena Tuhan baik buat hidup kita. Kita mau buka ayat di dalam Alkitab kita yuk, Mazmur 107. Mazmur 107 ayat yang ke 21 dan 22. Siapa yang buka Alkitabnya sudah dapat? Angkat tangan. Angkat jempolnya. Yang sudah dapat? Udah Kak, udah. Nah, Udah. Mazmur berapa? 107 107 07 ayat yang ke-21 dan 22. Sekarang baca dengan keras ya, biar yang lain menyimaknya di rumah masing-masing. Mazmur 107 ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang anak-anak manusia. Biarlah mereka bahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, terima kasih. Yang lain sudah simak ya Alkitabnya ya. Kita mengucap syukur karena kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan kita hebat, luar biasa atas hidup kita. Perbuatan Tuhan atas papa mama kita sudah memberkati mereka, sudah
mereka dengan sukacita masak buat kita, memelihara kita tiap-tiap hari. Kita mengucap syukur kepada Allah kita. Karena apa? Karena kakak-kakak kita baik buat kita. Menjaga kita, kalau kita kesulitan belajar, dia akan membantu kita. Ya, semua itu karena perbuatan Tuhan atas papa mama, atas kakak-kakak, atas guru-guru, atas semua orang. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kita dilengkapi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi alasan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan juga memelihara kita, menolong kita lewat orang-orang di sekeliling kita. Nah, benar apa nggak benar itu? Benar apa enggak? Benar. Tuhan memelihara hidup kita lewat papa mama kita. Ya, Tuhan memberkati papa mama kita dan kita dipelihara oleh papa mama kita juga. Dijagain, disiapkan segala kebutuhan kita. Jadi enggak ada alasan enggak mulut kita ini selalu bilang terima kasih sama Tuhan. Setiap kesempatan apapun bilang terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus memakai mama papaku, Tuhan Yesus memakai kakak-kakakku, Tuhan Yesus memakai adik-adikku untuk menjadi berkat buat hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menjadi berkat di keluarga kita? Sudahkah kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan menjadi berkat buat keluarga kita? Nah, kalau belum kita harus belajar mempraktekannya. Gimana caranya mempraktekannya? Mengucap syukur kepada Allah dan harus juga berani mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada papa mama, kakak-kakak, adik-adik, semua yang ada di rumah kita. Dan juga kita menunjukkan perbuatan kita. Bagaimana sikap orang yang bersyukur? Apa enak-enakan? Perintah-perintah gitu? Enggak. Cara kita adalah sikap yang baik. Mungkin dapat membantu papa mama, mungkin dapat membantu kakak-kakak, mbak, atau ketika mereka membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, itu alasan kenapa kita selalu bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita. Alasan lain, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Allah? Buat apa? Buat teman-teman yang Tuhan berikan ada di sekeliling kita. Yang ada di sekolah minggu, yang ada di sekolah. Kita mengucap syukur buat mereka. Tuhan ajarin kita juga loh untuk mengucap syukur kepada mereka. Buktinya ada nih di dalam Alkitab. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-16. Siapa yang mau baca? Efesus 1 ayat yang ke-16. Siapa yang sudah dapat angkat jempolnya? Davina sudah dapat? Mana Kak? Efesus 1 ayat yang ke-16. Nah, si Cio udah dapat, berarti Cio ya, Cio dulu ya. Boleh. Cio baca yang kuat ya. Ayat 16 saja. Efesus Sampai berapa? Ayat 16 saja. ayat 16 saja. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, terima kasih Cio. Jadi Alkitab ajarin kita juga nih, kita harus belajar mengucap syukur buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kita. Misalnya nih contoh, JJ. Tuhan, aku mengucap syukur buat Wawa yang kau berikan bagiku sebagai temanku. Loh, kok videonya dilariin?
Jangan malu, J. Ya kan? Kita harus mengucap syukur buat teman-teman yang Tuhan berikan. Kita ingat lagi nih teman kita siapa? Misalnya Cio nih ingat sama Henok. Cio juga bisa mengucap syukur kepada Allah. Tuhan, aku mengucap syukur buat saudaraku Henok yang ada di sana. Ya kan? Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Itu teman yang jauh, apalagi teman-teman yang dekat yang ada di sekeliling kita. Kita juga bisa mengucap syukur. Sebutin namanya. Tuhan, aku mengucap syukur untuk Iren, temanku di Zoom. Kan boleh juga bilang seperti itu. Ya, karena kita nggak berjumpa secara fisik, tatap muka. Kita nggak bisa berjumpa, tapi dengan berdoa mengucap syukur kita bisa bilang, Tuhan terima kasih. Jadi nggak ada alasan untuk tidak terima kasih. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu banyak alasannya. Tapi pagi hari ini yang kedua kita diingatkan Tuhan mengucap syukur buat teman-teman yang Tuhan berikan bagi kita. Karena apa? Teman kita semuanya itu enak tidak? Baik tidak? Sesuai tidak dengan keinginan kita? Kalau menurut JJ, ayo J, teman kalian itu sempurna enggak? Cocok enggak di hati JJ? Gimana J? Ngelek ya? Mikir, cocok enggak? Kayaknya pas semua enggak dari persahabatan dalam hal apapun sampai dalam hal apapun, cocok enggak semuanya? Jawab dong J, jangan manggut aja J. Gimana? Cocok. Cocok. Ada yang nggak cocok nggak kira-kira? Ada. Ada ya. Ya, itu jujur JJ bilang semua cocok, semuanya cocok pokoknya. Berteman dengan siapalah yang ada di dalam pikirannya JJ. Begitu juga ada apa yang ada di dalam pikirannya Kesya. Misalnya nih aku dengan teman ini, semua cocok. Tapi pikir-pikir ada juga yang nggak cocoknya. Yang nggak cocok itu membawa pertengkaran atau tidak? Pertengkaran. Apa? Pertengkaran. Pertengkaran. Nah, kalau sudah bertengkar, langsung melihat, oh aku yang salah, cepat langsung memperbaikin, apa langsung tengkaran terus, nggak bersapa-sapa. Memperbaiki. Ya, memperbaiki. Jadi dalam kita berteman, kita juga akan melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi di dalam pertemanan kita dengan teman-teman kita yang cocok itu tadi banyak manfaatnya. Karena dia akan juga saling menolong kita, mengingatkan kita. Kalau kita salah, kau yang salah tadi. Ya deh, aku salah, aku minta maaf ya. Nah, anak Tuhan harus belajar berani minta maaf. Kalau sudah minta maaf nanti diulangi lagi tidak? Tidak diulangin, iya terima kasih. Manggut-manggut gini, gak diulangin ya. Bilang minta maaf dan tidak diulangin lagi. Jadi teman-teman kita itu bukan orang yang tidak bermanfaat yang Tuhan berikan ada di sekeliling kita. Mereka sangat-sangat bermanfaat. Karena orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita juga itu bisa menjadi alat Tuhan untuk membentuk hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, kita sudah jadi berkat belum buat teman-teman kita? Ya, sudah jadi berkat belum? Gimana kita mau jadi berkat buat teman-teman kita? Kita mau lihat nih video singkat. Nanti coba adik-adik ceritakan ya, dalam cerita itu apa yang terjadi. Yuk, silakan simak ya. Duduk yang manis. Duduk yang baik, silakan menyimak videonya.
Saya salah, tolong bantu saya untuk... Ada 3 hewan yang berteman, seekor rusa, seekor burung gagak dan seekor kura-kura. Suatu hari rusa pergi mencari makan di hutan dan terjebak dalam perangkap pemburu. Ketika kura-kura dan burung gagak pergi mencari rusa, mereka melihatnya di dalam perangkap. Mereka bertanya kepadanya, apakah kamu tidak melihat jebakan? Kemudian rusa itu berkata kepada mereka, "Oh teman, saya salah, tolong bantu saya untuk menyelamatkan hidup saya." Burung gagak dan kura-kura setuju untuk membantu rusa, kemudian burung gagak mengambil air untuk melunakkan jebakan dan kura-kura menggerogoti jebakan. Mereka menggerogoti jebakan dari petang hingga fajar, tetapi mereka hanya dapat memutuskan 2 tali. Ketika pemburu datang, burung gagak dan kura-kura berkata pada rusa, "Teman, sekarang pemburu akan segera datang. Kami hanya bisa menggerogoti 2 tali. Kamu harus memutuskan sendiri sisanya." Saat ketiga hewan berbicara satu sama lain, pemburu datang, kemudian burung gagak dan kura-kura meninggalkan rusa sendirian. Mereka memasuki hutan untuk menunggu rusa. Ketika rusa melihat pemburu mendekatinya, rusa itu berhasil memutuskan jebakan dan segera berlari ke hutan. Pemburu sangat menyesal karena kehilangan rusa, kemudian dia mengejarnya untuk menangkapnya kembali, tetapi dia tidak bisa berlari secepat rusa. Saat dia menyerah untuk mengejar rusa, dia melihat kura-kura yang bersembunyi di hutan. Pemburu membawa kura-kura dan kembali memasang jebakannya. Ketika gagak melihat pemburu mengambil kembali kura-kura itu, dia memberitahu rusa sebuah rencana untuk menyelamatkan kura-kura itu dari pemburu. Si burung gagak memberi gagasan kepada rusa untuk menyelamatkan sahabat mereka si kura-kura. Biarkan pemburu mengejar kamu, maka dia akan menjatuhkan si kura-kura dan kemudian kamu harus segera lari ke hutan. Si rusa setuju dengan ide sahabatnya. Rusa kemudian berlari mendekati pemburu, ia berpura-pura mengalami patah kaki, ia hanya berlari dengan 3 kaki di depan pemburu. Pemburu tersebut tidak mengetahui tipuan rusa, dia mengira bahwa kaki rusa tersebut patah, karena ia tertangkap oleh perangkap. Dia segera berlari mengejar rusa, karena merasa itu adalah saat terbaik untuk bisa menangkap rusa. Ketika rusa menoleh ke belakang, dia melihat bahwa pemburu belum menjatuhkan kura-kura, jadi dia masih berpura-pura menjadi hewan yang lumpuh dan berlari perlahan. Pemburu berpikir, apa gunanya kura-kura ini? Dia cukup hanya untuk 2 kali makan, tetapi rusa akan memberi saya banyak daging. Pemburu itu menjatuhkan kura-kura ke semak-semak. Rusa melihat pemburu itu menjatuhkan kura-kura itu, dan ia membiarkan pemburu itu mendekatinya. Ketika dia sudah cukup jauh dari tempat pemburu menjatuhkan kura-kura, rusa itu kembali dan mengambil kura-kura dengan mulutnya dan gagak menuntun mereka ke dalam hutan. Mereka tinggal di hutan dengan damai. Pesan moral dari dongeng fabel persahabatan rusa, kura-kura dan burung gagak ini adalah dengan saling membantu maka permasalahan yang dihadapi akan menjadi lebih mudah diselesaikan. Dah, ceritanya singkat. Siapa nih yang tahu apa usulnya si burung gagak? Siapa yang ingat apa usulnya kura-kura kepada rusa yang kakinya sudah terjerat oleh orang yang ingin menangkapnya tadi? Pemburu yang ingin menangkapnya. Siapa yang tahu? Ada yang menyimak tadi videonya? Nggak mudeng? Mudeng nggak? Nah, adik-adik, tapi intinya kalau adik-adik nggak terlalu mudeng gini, mereka karena persahabatan yang cocok tadi, ya, walaupun mereka berbeda satu dengan yang lain, ada rusa, ada kura-kura, dan ada burung. Mereka hidupnya di mana tuh? Kalau kijang di mana hidupnya? Kalau burung hidupnya di mana? Kalau burung berjalan apa terbang? Terbang. Nah, kalau burung terbang. Kalau kura-kura? Berjalan. Ya, tapi dia sukanya di mana? Kura-kura. Air. Di air. Terus rusa, gimana rusa? Hutan. Di hutan. Suka air tidak rusa? Tidak. Tidak.
Mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka hidupnya berbeda-beda, enggak semua sama, enggak semua enak, enggak semua nyaman. Kalau ibarat katanya sekarang, enggak semua kaya dan juga enggak semua miskin. Tapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Apa yang menjadi kekurangan kura-kura, apa yang menjadi kekurangan rusa, apa yang menjadi kekurangan burung gagak. Burung gagak nggak bisa berjalan di jalan, dia bisanya cuma terbang. Terbang hinggap ke sana, hinggap ke sini, dia cuma bisa terbang. Tapi dengan segala kemampuan yang mereka miliki, mereka dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang cocok seperti kata JJ tadi. Ya, dapat menerima satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling tolong menolong satu dengan yang lain, dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, dengan segala kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi lewat cerita itu apa? Cerita itu menceritakan tentang persahabatan tiga makhluk yang berbeda tempat. Sama dengan kehidupan kita nggak bisa sama satu dengan yang lain. Daniel sama JJ nggak bisa sama. Daniel tetap Daniel, JJ tetap JJ. Sukunya juga berbeda. JJ sukunya apa? Keturunan Tionghoa. Sekarang kalau Daniel apa? Orang dari suku Batak. Tapi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita dapat saling menjadi berkat buat satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, ini alasannya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena berbeda-beda itu tadi, karena enggak sama satu dengan yang lain, itu juga alasan kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi enggak ada alasan kita enggak bisa mengucap syukur. Banyak hal alasan kita untuk mengucap syukur. Pagi ini diingetin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajakkan kita kepada satu arah, yaitu mengucap syukur buat teman-teman yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita, yang menjadi komunitas dalam sekolah minggu kita, ya. Supaya kita dapat saling satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling maju di dalam Tuhan, ya. Itu alasan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi enggak ada alasan. Kalau teman kita membuat kita kesal sekarang, kita harus tetap mengucap syukur. Karena apa? Waktu kita kesal, kita melihat siapa diri kita. Oh iya ya, saya tadi yang salah. Iya ya, tadi saya tuh kurang benar begini-begini. Jadi kita dapat membenarkan diri kita. Kita dapat memperbaiki segala kelakuan kita. Nah, sekarang diingetin supaya kita juga dapat menjadi berkat buat teman-teman kita. Kita mau kan dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Semua mau dipakai oleh Tuhan. Tapi mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di dalam tangan Tuhan, itu dimulai dari rumah kita. Ya, belajar mengucap syukur kepada Allah, belajar mengucapkan terima kasih kepada papa mama, kepada orang-orang yang di dalam rumah kita. Itu tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tanda kita percaya kepada Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Juga menjadi berkat buat teman-teman kita. Ya, mengucap syukur juga kepada teman-teman kita. Banyak kan alasan kita untuk mengucap syukur? Banyak enggak? Coba menurut Selin, banyak enggak kita alasan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau menurut Kalau menurut Selin nih, kakak tanya dulu Selin. Halo Selin, menurut Selin, apa yang harus Selin ucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan? Ayo Selin, kedengeran ya? Itu speakernya belum nyala. Oh susah ya sinyal ya? Ya udah.
Banyak alasan kita untuk selalu mengucap syukur ya kepada Tuhan. Benar nggak Senan? Benar Senan? Menurut Senan, dari dua hal kita mengucap syukur kepada Allah dalam keluarga dan buat teman, apalagi yang alasan Senan mengucap syukur kepada Tuhan? Apa Kak? Apa C? Senan? Tuhan selalu melindungi. Apa Kak? Nggak kedengeran, ulangin. Tuhan selalu memberi kesehatan. Iya, Tuhan selalu memberi kita kesehatan. Banyak ya, banyak enggak alasan kita untuk selalu mengucap syukur? Banyak enggak alasannya? Kalau banyak, angkat tangannya, coba gini. Ya, banyak. Terima kasih. Banyak alasan kita untuk selalu mengucap syukur. Alkitab bilang, mengucap syukurlah kepada Allah di dalam segala hal, di dalam Yesus Kristus Tuhan kamu. Nah adik-adik, pagi hari ini begini singkat buat firman Tuhan. Tuhan ingatkan kita supaya kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah kita ya. Karena perbuatan Tuhan yang hebat buat semua orang. Karena perbuatan Tuhan yang hebat atas diri kita. Nah amin untuk firman Tuhan, semua tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita mau akhiri sekolah minggu kita pagi hari ini. Semua tutup matanya, ambil sikap doanya di rumah masing-masing. Udah? Masih ada nih yang berdiri. Lowi belum ambil sikap doa. Lowi ambil sikap doa dulu. Ya, udah semua. Mari kita berdoa. Tutup matanya, semua serahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus mengasihi kami, memelihara, menolong kami, memberkati kami, menyertai kami. Dan Tuhan juga memberkati papa mama kami yang sudah menjadi alat Tuhan di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan buat kakak, buat adik, buat semua orang yang ada di sekeliling kami, juga buat teman-teman kami mengucap syukur Tuhan buat sesama sekolah minggu, kami yang dapat mengikuti Zoom pagi hari ini, bahkan yang tidak ikut, Tuhan memberkati setiap mereka. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Biarlah kebaikan Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami, mulut kami, dapat selalu memuji Tuhan, dapat selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman itu termatrai dalam hati kami, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati oma opa, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati papa mama, berkati kami semua Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau akhiri sekolah minggu kami, berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, virus dan sebagainya. Tuhanlah yang menutup bungkus kehidupan kami. Kami terima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan, amin.